Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Dori sebagai tutor matematika. Pada video ini Kak Dori akan menjelaskan pelajaran SD dan biasanya ini juga ada di pelajaran SMP kelas 1 atau kelas 7. Bagi adik-adik SD dan SMP, yuk belajar bersama-sama. Perhatikan penjumlahan bilangan bulat. Sebelum ke penjumlahan bilangan bulat, kakak akan menjelaskan perkalian tanda operasi hitung. Misal, positif dikali positif sama dengan positif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Untuk soal nomor 1, 8 ditambah 12. Nomor 1 pertambahan biasa. Tandanya sama-sama positif. Langsung saja kita tambahkan 8 ditambah 12 sama dengan 20. Nomor 2, negatif 9 ditambah 12. Ada tanda negatif dan pertambahan itu tanda positif. Perhatikan ya adik-adik. Kalau negatif, kita baca hutang. Kalau positif, kita baca dibayar. Negatif 9 ditambah 12. Kita baca dulu dari negatif. Hutang 9 dibayar 12. Maka kesimpulannya ada kembalian. Kalau ada kembalian, maka bertanda positif. 12 dikurang 9. 12 dikurang 9, 3. Sekali lagi adik-adik, kita anggap aja uang. Hutang 9.000, dibayar 12.000. Maka ada kembalian 3.000. Kalau ada kembalian, maka positif. Atau bisa juga adik-adik kerjakan dengan cara negatif 9 ditambah 12. kita hiraukan dulu tanda negatif dan positif. Yang kita perhatikan adalah angka 9 dan 12. 9 dan 12, mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 12. Kalau ada negatif, ada positif, maka yang besar dikurang yang kecil. 12 dikurang 9 sama dengan 3. Tandanya bisa mengikuti tanda angka yang lebih besar. Angka 12 ini angka yang lebih besar bertanda positif. Maka hasilnya tetap positif.
Nomor 3. Negatif 10 ditambah negatif 5. Kita gunakan cara hutang. Hutang 10, hutang lagi 5. Hutang lagi. Kesimpulannya, hutangnya bertambah. Kalau hutangnya bertambah, angkanya kita tambahkan. 10 tambah 5, 15. Hutangnya bertambah. Jadi sini kita buat negatif. Atau bisa adik-adik buat cara kedua. Negatif 10 ditambah negatif 5. Ada tanda yang berdekatan, tanda positif dan tanda negatif. Jika ada tanda yang berdekatan, kita kalikan. Menjadi, kita tulis dulu ini. Negatif 10 positif kali negatif. Positif kali negatif, negatif. Kita tulis negatif. Negatif itu sama seperti pengurangan. Negatif 5. Sama dengan negatif itu kita baca hutang. Hutang 10, hutang lagi 5. Maka kesimpulannya hutangnya semakin bertambah. 10 tambah 5, 15. Untuk soal nomor 4, 11 ditambah negatif 4. Kita baca dari hutang. Cara yang pertama dulu ya. Hutang 4, tanda 11 ini kan tanda positif. Kalau positif dibayar. Hutang 4 dibayar 11. Hutang 4 dibayar 11. Artinya ada kembalian. Kalau kembalian sama dengan positif. Positif itu bisa juga ada kembalian. Kalau ada kembalian maka positif. Yang besar dikurang angka yang kecil. 11 kurang 4 sama dengan 7. Cara yang kedua, kita kalikan tanda yang berdekatan antara tanda positif dengan negatif. 11 ditambah negatif 4. Ada tanda yang berdekatan. Kita kalikan. 11 positif dikali negatif. Hasilnya negatif. Negatif 4. Sama dengan 11 dikurang 4, 7. Samakan adik-adik. Ada dua cara. Cara yang pertama, kita gunakan cara hutang dibayar dan ada kembalian. Cara yang kedua, kita kalikan tanda yang berdekatan. Dan cara yang terakhir, cara ketiga, 11 ditambah negatif 4. Kita tulis dulu angka 11 sama 4. Karena ada positif, 11 ini kan positif, dan ada negatif, 11 bertanda positif, 4 bertanda negatif. Kita kurangkan angka yang besar dikurang dengan angka yang kecil. 11 dikurang 4 sama dengan
7. Tandanya kita ikuti angka yang besar. 11 sama 4, angkanya yang besar adalah 11. 11 di sini bertanda positif, maka 7 ini kita buat bertanda positif. Ada 3 cara ya. Terserah adik-adik mau mengikuti cara yang mana. Soal nomor 5, negatif 13 ditambah 17. Kita gunakan dulu cara hutang dibayar. Kita baca dari tanda negatif. Negatif 13 kita baca hutang. Hutang 13, positif 17 kita baca dibayar. Dibayar 17. Hutang 13 dibayar 17. Lebih besar yang dibayarkan, artinya ada kembalian. Kalau ada kembalian, positif. Bertanda positif hasilnya. 17 dikurang 13. 4. Paham ya adik-adik? 4. Nomor 6, negatif 18 ditambah negatif 12. Hutang 18, hutang lagi 12. Hutang lagi. Maka hutangnya bertambah. Kita buat di sini. 18 ditambah 12. 30. Hutangnya 30. Negatif 30. Nomor 7, 20 ditambah negatif 22. Kita baca dari hutangnya dulu ya. 20 ini bertanda positif ditambah negatif 22. 22 ini bertanda negatif. Kita baca dulu dari hutang atau negatif. Hutang 22 dibayar 20. Lebih besar hutangnya kan? Kalau lebih besar hutangnya, kita buat di sini negatif. Yang besar dikurang yang kecil. 22 dikurang 20, 2. 20 ditambah negatif 22 sama dengan negatif 2. Hutang 22 dibayar 20. Kesimpulannya masih ada hutang 2. Soal yang terakhir. Negatif 30 ditambah 18. Kita baca dari hutang. Hutang 30 dibayar 18. Kesimpulannya masih ada hutang. Karena hutangnya lebih besar daripada yang dibayar. Kita tulis hutang dikurang sama yang dibayar. 30 kurang 18, 12. Sehingga hasilnya negatif 30 ditambah 18 sama dengan negatif 22. Sehingga hasilnya negatif 30 ditambah 18 sama dengan negatif 12. Oke adik-adik, sudah paham ya? Untuk penjumlahan bilangan bulat. Yang negatif kita baca hutang, yang positif kita baca dibayar. Jika hutangnya lebih besar daripada yang dibayar, maka kesimpulannya masih ada hutang. Jika hutangnya lebih kecil daripada yang dibayar, maka kesimpulannya ada kembalian. Dibayarnya lebih besar daripada hutang, maka kesimpulannya ada kembalian. Kembalian itu bertanda positif. Negatif dibaca hutang. Oke adik-adik, sudah paham ya? Terima kasih sudah menonton video Kak Dori. Jangan lupa subscribe di bawah ini, klik loncengnya agar dapat notifikasi pembelajaran dari Kak Dori Hutapea. Like,
video-video Kak Dori, komen, dan share video ini kepada teman-teman yang lainnya agar teman-teman dapat menonton dan dapat belajar bersama Kak Dori Tapea. Terima kasih. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.